Sebetulnya Indonesia itu negara kaya atau negara miskin sih Pak? Atau jangan-jangan kita itu adalah negara miskin yang sok kaya? Mari kita bahas di konten Naratalk. Kalian tahu nggak? 75% pendapatan bangsa ini itu dari iuran warga. 75% APBN kita itu dari pajak, Pak. Katanya kita negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi faktanya kekayaan dari sumber daya alam itu cuma menyumbang 20%-an saja dari APBN. Jika sumber daya migas itu ditutup, maka sumbangan sumber daya alam kepada APBN itu cuma 60 triliun. Kecil, Pak. Karena setiap tahun anggaran belanja kita itu 3.000 triliun. Jadi mana yang katanya kita negara yang kaya sumber daya alam, kok nyumbang cuma 60 triliun? Ya, sumbangan yang besar tuh ya pertama dari iuran warga, kedua dari hutang. Sumbangan kekayaan alam kita itu kecil sekali. Coba saya berikan analogi, Pak. Jika di daerah kita atau di desa kita ada seseorang yang memiliki luas lahan yang banyak, lahannya subur, lahannya mengandung minyak, mengandung emas, mengandung nikel, batu bara, kira-kira orang tersebut kaya atau tidak? Menurut saya jawabannya pasti orang tersebut kaya. Kalau orang tersebut kaya, kira-kira pendapatan utama orang tersebut dari lahannya atau dari asetnya atau dari pemberian anaknya, ya pasti dari asetnya, Pak. Tapi terbalik dengan Indonesia. Indonesia tuh memiliki kekayaan alam yang sudah tidak diragukan lagi. Apa yang tidak ada di negara kita? Lahan subur dari Sabang sampai Merauke, lautan, bibir pantai itu luas sekali sehingga ikan banyak sekali. Emas, nikel, batu bara, gas alam, minyak bumi, sawit. Wah, kita adalah juaranya. Tapi kenapa sumbangan sumber daya alam kita itu kecil sekali terhadap APBN? Apakah pemerintah dan bangsa ini tidak bisa mengolah sumber daya alam ini sehingga kekayaan bangsa kita dinikmati oleh bangsa asing? Atau jangan-jangan korupsi yang membuat semua ini? Menurut saya jawabannya ada dua hal. Ya, pertama adalah korupsi, Pak. Dalam satu pidatonya, Prof. Mahfud itu mengatakan jika tidak ada korupsi di sumber daya alam, khususnya pertambangan, maka setiap orang itu mendapatkan uang cuma-cuma 20 juta. Bayangin. Jika korupsi atau kemungkinan korupsi itu ditutup di sumber daya alam, setiap orang mendapat 20 juta per bulan. Kalau 20 juta dikali seluruh masyarakat, berarti kurang lebih 6.000 triliun per bulan. Kalau per tahun, apa enggak 70.000 triliun? Apa enggak setara dengan Amerika kita? Terus kenapa paslon khususnya Prof. Mahfud tidak membawa hal ini menjadi tema utama kampanyenya? Satu tema aja lah. Gak usah banyak tema, bilang aja kalau saya jadi pasti setiap orang akan mendapat 20 juta. Kelar, jadi, Pak. Tapi kenapa tema ini gak dibawa? Apakah sudah yakin tidak bisa mengatasi hal ini? Jadi masalah korupsi menurut Prof. Mahfud adalah masalah yang sangat-sangat urgent untuk diselesaikan. Negara kita ini kaya, tapi selamanya kita akan miskin jika korupsi masih merajalela. Dan saran bagi paslon 03, nggak usahlah terlalu banyak program. Jika Prof. Mahfud dan Pak Ganjar bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah hal ini dan bisa merealisasikan, nggak usah 20 juta itu dibagikan ke rakyat. Dikembalikan aja kepada negara, dibayar untuk melunasi hutangnya, dibayar untuk kesejahteraan rakyat dalam program-programnya. Udah cukup. Kita nggak perlu kok dikasih 20 juta. Tapi kalau dikasih ya pasti mau sih. Alasan yang kedua adalah sumber daya manusia kita mungkin kurang berkualitas. Banyak orang mengatakan orang Indonesia itu malas-malas. Menurut saya enggak. Kita tuh enggak males. Kita itu tidak tahu apa tujuan kita.
Saya punya teman ya, namanya Kiki. Ya di sekolah itu dia sepertinya males. Orang menganggap bodoh, males. Tapi sebetulnya Kiki tuh nggak tahu tujuan sekolah untuk apa, itu nggak tahu. Akhirnya karena ketidaktahuan itu dia malas. Ketika dia lulus, dia mencari bakatnya apa. Ternyata bakatnya di otomotif. Dan dia menemukan bakatnya selepas lulus SMA. Bayangkan ketika Kiki sudah tahu bakatnya saat SD, ya bisa dipastikan ketika lulus SMA dia akan sangat-sangat ahli atau lebih ahli daripada saat dia menemukan bakatnya di SMA. Kita tuh tidak tahu tujuan kita sekolah untuk apa. Dikasih jejeli fisika, kimia, matematika, biologi, ekonomi. Kita nggak tahu arahnya kemana. 16, 10 lebih pelajaran yang dikasih ke kita. Maka nggak salah kalau anak kecil itu tanya, kenapa kita siswa dikasih pelajaran yang banyak sekali, padahal guru hanya menguasai 1-2 pelajaran. Sekolah dan negara tidak menyiapkan masyarakat Indonesia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, ya, sehingga kita nggak tahu arah kita kemana. Ketika contoh ada satu lubang tanah yang dimana lubang tersebut menghasilkan banyak minyak, menghasilkan banyak emas, menghasilkan banyak nikel. Kita nggak tahu lubang ini harus digimanakan. Sehingga kita minta tolong negara lain untuk menggali lubang tersebut dan menjadikan emas. Karena kita tidak tahu, kita hanya memiliki tanah. Bagian kita itu kecil, Pak. Coba lihat Freeport sebelum diakuisisi kemarin. Berapa bagian Indonesia dari pertambangan Freeport? Atau jangan-jangan Indonesia tidak memiliki bagian, hanya menjual pasirnya doang. Karena alasan sumber daya manusia kita yang rendah ini, ya kita tidak mendapatkan apa-apa di kekayaan alam kita. Asal teman-teman tahu Pak ya, sumbangan sumber daya alam kepada APBN itu jauh Pak daripada sumbangan cukai. Kan gak logis Pak. Kebiasaan orang yang katanya negatif, merokok, ini ternyata memberikan sumbangan APBN yang besar. Sumbangan APBN SDA selain migas itu cuma 60 triliun. Sedangkan sumbangan cukai rokok ini lebih dari 200 triliun. Kan ini sesuatu yang sudah nggak bener. Siapapun presidennya, menurut saya coba ya kita merenung sejenak. Yang sudah terjadi ya udahlah terjadi. Seperti beberapa sumber daya alam yang sudah dikuasai orang, ya udahlah supaya ekonomi tidak tiba-tiba berhenti di tempat. Tapi ketika ada satu galian, misalkan ada satu lubang yang ternyata menghasilkan nikel, menghasilkan uranium misalkan, ya kita jangan keburu-buru digali. Siapkan masyarakatnya dulu untuk ahli di bidang itu. Ketika sudah ahli barulah digali supaya kita berdikari. Mau sampai kapan ketika perubahan satu bangsa, oh bangsa ini menemukan teknologi ini, terus kita hanya bisa, sebetulnya kita lebih dulu sih menemukan, cuma karena risetnya nggak kita lakukan ya akhirnya diakui oleh negara lain. Sampai kapan kita mau seperti itu? Dulu di zamannya Pak SBY, Pak Dahlan Iskan itu pernah mengumpulkan anak muda untuk ngebuat mobil listrik. Dan bangsa kita banyak yang nyinyir. Terlebih lagi pemerintah. Seperti yang tidak ngebantu Pak Dahlan dalam merealisasikan mobil listrik tersebut. Kita tanya, apa sih pentingnya mobil listrik? Apakah nggak enak mobil konvensional biasa? Di saat dunia sudah berubah, teknologi mobil bukan mobil fosil lagi, yaitu mobil listrik. Kita baru mengatakan, oh sebetulnya bukan dari zaman Pak Dahlan sih kita mulai riset mobil listrik, tapi zaman Pak Harto. Hey, mau sampai kapan kita akan seperti itu terus? Di saat banyak negara berlomba-lomba melakukan riset mobil listrik, membuat mobil listrik paling baik. Cina punya, Korea punya, Amerika punya. Kita masih bingung. Hilirisasi nikel. Mau sampai kapan kita seperti ini? Di video kali ini tuh saya ingin mengatakan seperti ini Pak. Sebetulnya negara kita tuh memang kaya.
memang kaya. Kalau ada satu presiden yang memiliki satu visi yang bilang begini, kalau saya jadi, saya akan memberikan 7.000 triliun kepada APBN. Udah itu aja, jadi dia. Kita belajarlah kepada negara-negara yang memiliki sumber daya alam dan akhirnya bangkrut. Kita belajarlah kepada Vanuatu, negara kecil yang memiliki sumber daya alam fosfat yang sangat banyak. Namun karena negara tersebut SDM-nya tidak diasah, ya yang bisa dilakukan hanya mengeruk fosfat, labanya dibagi ke masyarakat foya-foya, ketika fosfat habis, kelar. Belajarlah kita kepada negara Mali yang memiliki raja yang namanya Mansur Musa, yang dulu katanya pernah membagi-bagikan emas, namun saat emasnya sudah habis, bagaimana keadaan negara tersebut? Belajarlah kita kepada Venezuela. Sebetulnya apa sih tujuan Indonesia? Arah pembangunan Indonesia itu kemana? Ke sumber daya manusianya atau hanya ke data-data belaka? Kalau ada satu lubang, terus lubang ini kita tahu menghasilkan nikel, ya kita jangan greedy. Kita tugaskan anak-anak kita untuk belajar, kita fasilitasi belajar mereka, selain gratis, kalau bisa digaji malah. Supaya kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kita nggak iri kah dengan Singapura, negara kecil yang tidak memiliki sumber daya alam tapi menjadi negara maju? Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Apakah kita sedang bersama-sama menuju Indonesia sebagai negara yang baldatun thayyibatun warobun gofur? Apakah kita sedang bergandengan tangan menuju Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi? Atau jangan-jangan kita sedang bersama-sama menuju kehancuran? Pertanyaan ini perlu didiskusikan oleh semua pihak, termasuk capres yang sedang berkompetisi. Nggak usah banyak ngomong, kasih satu program yang jelas supaya masyarakat tahu. Program kalian itu terlalu general, terlalu banyak tapi tidak fokus. Saya tidak tahu siapa kalian, siapa Anda yang menonton, tapi yang saya yakini, saya, kalian, kita semua adalah orang-orang yang insya Allah bisa membawa Indonesia menuju masa yang lebih baik. See you and good luck.